Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ihsan Faris IELTS and TOEFL Classes. Kali ini kita akan latihan lagi ITP TOEFL Structure ya teman-teman. Dan soal yang akan kita gunakan adalah soal dari Longman Introductory Course for TOEFL. Ini adalah soal yang biasanya digunakan untuk para pemula di kursus TOEFL ITP. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang baru mulai belajar ITV TOEFL atau belum pede untuk latihan ITV TOEFL yang mirip dengan tes aslinya. Nah, langsung saja teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi, kerjakan soalnya, setelah itu nanti akan ketahuan skornya kan. Di situ teman-teman akan tahu jawabannya apa, tapi tentu saja nggak cukup ya untuk tahu jawabannya supaya kita belajar. Nah, untuk belajar, teman-teman simak video yang sekarang ini. Kita akan bahas 15 soal pertama, dan silahkan pause kalau mau latihan dulu. Kalau sudah, bisa kembali lagi ke video ini. Oke, saya yakin teman-teman sudah mengerjakan 15 soal minimal, dan mungkin 40 soal ya keseluruhannya. Jadi kita akan bahas yang bagian nomor 1 sampai 15 dulu. Follow dan subscribe channel ini untuk bisa mendengarkan atau menyimak video pembahasan nomor 16 sampai 40 yang akan saya buat secepat mungkin ya. Oke, kita bahas yang nomor 1 dulu ya. Nah, nomor 1 seperti biasa ya, bagian 1 sampai 15 itu akan mencari subjek verb yang pertamanya. Kita punya kata is meant sebagai subjek, dan kita harus mencari verb teman-teman ya, supaya tahu apakah kita butuh conjunctions, apakah justru butuh verbs-nya, ataukah ini kalimatnya tidak butuh verb lagi dan butuh objek atau komplement. Dan kita lihat di sini, inexpensive brownie box cameras itu adalah kata benda ya. Nah, kalau ini kata benda, dia berarti belum punya verbnya nih kalimat ini. Kalau gitu, kita harus cari verbnya. Dengan catatan ya, kita ingat bahwa subjeknya sudah ada. Nomor 1 itu ada nih verbnya. Tapi ternyata A juga ada subjeknya kan, ada it-nya. Berarti ini salah, karena dia double subject. Nah, lalu kalau misalkan kita perhatikan yang nomor opsi B ya, opsi B ini ada juga verbnya was developed, tapi dia pasti salah karena ada it, berarti dia double subject juga. Nah, nomor opsi C dan D itu ada develop dan developing. Kalau kita pilih D itu akan salah karena verb ing itu kalau nggak ada to be-nya itu belum berlaku sebagai verb, dan dia tidak bisa jadi reduce ya kalau dalam kasus ini karena kita belum punya nih verb yang utamanya. Ini bukan verb. Gitu aja mungkin ya untuk mudahnya. Jadi jawaban yang tepatnya adalah Charlie develop karena ini adalah verbnya. Oke, jadi yang tepatnya adalah opsi C ya teman-teman untuk nomor 1. Oke, kita masuk ke nomor 2. Oke, 1 C ya. Nomor 2 di sini kita punya kata the discovery of the fossilized remnants of tides in 1 billion year old rocks ya. Nah, kalau kita coba cek satu-satu, ini ada in dan noun berarti kan keterangan. Lalu kita lihat bahwa of itu akan diapit oleh kata benda kan, noun kan, of tides kata benda, of the fossilized remnants kata benda, dan juga the discovery itu juga pasti kata benda. Nah, di sini kita belum punya verbs-nya yang pasti kan. Nah, kita nggak punya verbs. Kalau misalkan nggak punya verbs, berarti si kalimatnya itu harus ada verbnya. Dan kalau kita lihat di sini, si subjeknya itu di awal tidak ada. Karena kan si kata bendanya itu muncul pastinya akan setelah verbs-nya. Berarti subjek juga kita belum punya. Tapi yang pasti yang harus ada itu adalah verbnya dulu, teman-teman ya. Nah, yang pasti salah itu adalah yang delta ya. Karena ada tidak bukan verb. The report of geologist, dia of diapit oleh noun kan, dia bukan verb. Nah, geological reports, geologicalnya adalah adjektif, dan adjektif akan nempel ke noun.
Berarti kalau kayak gitu, A juga kan verb. Nah, sekarang berarti jawabannya pasti B, karena nggak ada lagi kan. Geologisnya adalah subjek yang kita butuhkan, lalu reportnya adalah verb ya. Dan bisa kita lihat bahwa report yang ini adalah verb karena dia mengikuti geologi sebagai subjek plural, reportnya nggak pakai S. Kalau geological reports, the reports of geologists, geologists reports ya, dia plural, berarti kan dia itu adalah kata benda yang banyak ya, yang plural kayak gitu. Oke, nomor 2 jawabannya adalah B ya. Oke, 2B. Lalu kita lihat nomor 3 ya sekarang. Nomor 3, eh, subjeknya sepertinya sudah ada ya. Subjeknya adalah The Brooklyn Bridge. Oke, subjeknya adalah The Brooklyn Bridge ya. Lalu verbnya sebenarnya udah ada ya teman-teman ya. Verbnya adalah took ya di sini kan. Nah, kalau kayak gitu, kita boleh ada verb lagi di opsi asalkan ada connector atau conjunction. Oke, boleh ada verb lagi di opsi asalkan ada connector atau conjunctions. Nah, kalau tidak ada verb, kalau tidak ada connector, maka opsi yang ada verbnya salah. Oke. Nah, kalau kayak gitu, yang salah adalah B. Ada verb, nggak nambah connector. Yang salah lagi adalah C. Ada verb, nggak nambah connector. Oke. Lalu yang salah lagi adalah D kan? Nah, ada connector dan nambah verb. Nah, jadi yang B, C, D itu tidak masuk ke rumus N plus 1. N plus 1 itu adalah kalau jumlah konektornya 1, maka jumlah verbnya 2. Kayak gitu kan. Jumlah konektornya 2, jumlah verbnya 3 kayak gitu dan seterusnya. Silahkan nanti tonton ada satu video penting ya untuk materi ini yang ada di bagian ITP TOEFL playlist ya teman-teman. Nah berarti yang kita butuhkan hanyalah keterangan yaitu yang A ya, dia nggak nambahin verb, nggak nambahin konektor, sudah aman karena subjek verbnya dari awal sudah ada kayak gitu kan. Nomor 3 jawabannya adalah A ya teman-teman. Lalu masuk ke nomor 4. Nomor 4 di sini ada subjeknya jeans ya, gen ya, jeans. Lalu verbnya adalah control. Oke, ini adalah verb. Genes control all of the physical, bla bla bla, we inherit ya. Nah, we-nya adalah subjek yang kedua kan berarti kan? Dan inherit adalah uh, verb ya berarti kan kayak gitu. Nah, kalau seperti ini berarti yang kita butuhkan adalah conjunctions atau connector ya. Dan kebetulan semuanya ada konektornya kan ya. Jadi itu tidak membantu, semuanya ada that-nya. Yang mungkin akan membantu adalah bahwa physical itu adalah adjektif. Oke, physical adalah adjektif, maka dia itu harus ditambahkan noun. Nah, berarti yang akan betul itu adalah yang setelah titik-titik ini itu langsung muncul noun. Dan yang salah adalah A, B, ya kan ya, A dan B. Karena A dan B itu tidak physical plus noun. Ya, tidak bisa physical that ya. Eh, tidak bisa, yaitu bukan noun. Intinya bukan noun di awal ya, di depan. Yang B juga bukan noun di depan ya. Nah, sekarang antara C sama D. Nah, kalau kita lihat dua-duanya sama nih, traits dan traits. Nah, dua-duanya ada connector juga nih. Nah, tapi yang D salah karena nambah verb, tidak nambah connector. Nambah verb, tidak nambah connector. Jadinya kita gali lubang tutup lubang nih kalau misalkan kita pilihnya yang delta. Soalnya yang kita butuhkan satu konektor untuk dua verbs, sekarang verbsnya nambah. Jadi 3, konektornya cuma nambah satu. Jadi kalau mau ada R, konektornya juga harusnya nambah satu lagi.
Jadi repot aja pokoknya kalau kita pilih yang delta. Jadi jawabannya adalah yang Charlie ya. Oke, ini Charlie. Oke, kita masuk ke nomor 5. Nomor 5, nah indigo, subjek, lalu can be extracted, verb ya, lalu from a plant, and then ya, kita lihat ada and ya. Nah, and itu berarti kan connector atau conjunction. Nah, berarti kalau kayak gitu, kita harus punya subjek verb lagi. Karena kan kita punya conjunction and. Nah, kalau kita lihat, ini salah, nggak ada verb. Ini kalau verb ing nggak ada to be-nya, bukan verb ya. Using it, bukan verb juga. It can be used, it-nya subjek, verb-nya adalah can be used. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta ya. Karena setelah conjunction, itu harus ada subjek verb yang lain. To dye clothes blue, itu nggak bisa jadi verb karena ada to-nya. Pokoknya fungsi verb mati ketika ada preposition to. Jadinya dia to infinitive istilahnya ya. Oke, itu nomor 5. Jawabannya adalah delta nomor 5. Nomor 6, oke, nomor 6 kita lihat di sini. eh Verbnya adalah spends ya. Lalu sudah nggak ada lagi ya. Sisanya per year in class and 1170 hours in front of the television. Itu juga keterangan kayak gitu kan ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita tidak punya conjunction, berarti yang kita butuhkan hanyalah subjek yang tidak ada verbnya. Kalau ada verbnya, itu harus nambah conjunction. Karena kan jadi 2 verb, 1 conjunction. Nah, kalau kita lihat, yang ini salah. B ya, nambah verb is ya, nggak ada conjunction. Lalu yang C juga salah ya, nambah verb nggak ada conjunction. Ada conjunction. Nah, sekarang antara B sama yang antara A sama D, sorry ya. Antara A sama D, three average grades sama the average third grader, itu dua-duanya adalah noun dan bisa jadi subjek. Nah, sekarang si verbnya itu adalah spends. Ingat, kalau misalkan it, it misalkan cries, they cry. Jadi kalau misalkan singular, itu akan ada S-nya di belakang. Dan spends di sini, itu ada S-nya di belakang. Berarti subjeknya singular. Sama seperti it cries ini. Nah, yang singular yang mana? A atau D? D jelas. Itu ada grades di sini kan. Nah, kita bisa bilang subjek plural nggak nyambung dengan verb. Nah, jadi jawabannya adalah yang alfa ya, teman-teman, untuk jawaban nomor 6. Oke, jawaban nomor 6 adalah alfa karena kita butuhnya subjek aja dan subjeknya harus singular. Oke, lalu masuk ke nomor 7. Nomor 7, ini kita punya subjek researchers. Nah, verbnya adalah have begun. What-nya itu adalah connector atau conjunction. Dan kita punya is ya sebagai verb sebenarnya kan ya. Nah, studying adalah objek, on human circadian rhythms itu kan adalah komplement ya, keterangan ya. Nah, kalau udah ada verbnya, berarti kan ada dua nih verbnya ya. Berarti kita tinggal butuh conjunction. Kalau misalkan conjunction-nya udah ada, berarti ya kita nggak butuh apa-apa lagi ya sebenarnya ya. Kemungkinan ya kita hanya butuh noun di sini subjek gitu. Dan kalau ada verb di opsi yang harus kita cari selanjutnya adalah conjunction tambahan. Karena verbnya jadi 3 dan conjunction-nya harusnya jadi ada 2. Nah, yang salah adalah is, yang A ya, nambahin verb. Yang salah lagi eh, adalah B, karena affects-nya ini adalah verb ya. Nah, yang salah lagi adalah C, karena dia adalah verb juga is-nya. Nah, berarti intinya ini adalah nambah verb, nggak nambah conjunction. Yang ini juga sama, nambah verb, nggak nambah conjunction. Dan yang C juga sama, dia nambah verb, tapi nggak nambah
conjunction. Jadi jawabannya adalah yang eh, delta ya teman-teman ya, karena dia hanya memberikan subjek dan tidak mengganggu eh, jumlah ya subjek verb yang sudah ada di soal. Oke, jawaban nomor 7 adalah delta. Gampang ya sejauh ini, hanya tinggal subjek verb saja gitu kan. Jadi nggak sulit ya sebenarnya structure itu, terutama bagian pertama kalau kita sudah paham konsep subjek verb. Oke, nomor 8 kita punya if sebagai conjunction, calcium oxide adalah subjek, verbnya adalah remains ya. Lalu exposed to air, berarti kan ini adalah terangan ya. To calcium carbonate juga ada to, ini prepositional phrase ya. Object of preposition atau ya. To itu adalah preposition, calcium carbonate adalah noun. Berarti object of preposition. Kita punya subject verb yang pertama dan punya conjunction. Berarti kalau kayak gitu, ketika nggak ada subject verb lagi di promptnya, kita harus cari subjek sama verbnya. Yang A salah, bukan verb. D salah, karena ada the, pasti dia adalah noun, bukan verb. Nah, sekarang antara B sama C. Nah, kita kalau misalkan ada if, dia itu subjek verbnya harus dua. Dia bukan seperti what yang bisa lebur ya, di subjeknya dengan what itu. Nah, jadi ini kurang subjek untuk yang bagian nomor 8, yang B-nya. Jadi jawabannya adalah C ya, karena C itu ngasih subjek it dan verb ya, turns. Oke, nomor 8 jawabannya adalah Charlie ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke nomor 9. 9, oke, 9 some early batteries itu adalah subjek, use adalah verb, concentrated nitric acid ya, itu adalah objeknya ya, dan gave off ya, itu adalah verb ya, poisonous fumes adalah objeknya juga ya, atau keterangan. Nah, kalau kita lihat verbnya udah ada dua. Berarti kalau verbnya ada dua, mutlak harus ada conjunction. Nah, sekarang yang pasti salah berarti yang alpha kan? Nggak ada conjunction. Dan B juga nggak ada conjunction. Berarti ya A sama B salah. Nah, sekarang antara C sama D. C sama D dua-duanya punya kata but yang merupakan conjunction. Ada subjeknya juga they. Berarti kan masuk ya, kita butuh subjeknya juga. Sekarang mau pakai head atau enggak? Nah, yang harus diingat adalah kalau has sama head itu tambahnya adalah verb 3. Nah, sementara yang kita punya di soal itu adalah gave. Harusnya ini given. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah C ya. D salah karena tidak diikuti oleh verb 3 di promptnya, gitu kan. Nah, jadi jawabannya nomor 9 adalah Charlie ya, teman-teman. 9 Charlie. Oke, lalu masuk ke nomor 10. Nomor 10, oke, the sound produced by an object ya. Nah, ini sebenarnya intinya adalah subjek ya, satu ini ya. Tapi kalau mau dibuat detail ya, analisisnya ini subjek ya. Nah, ini ada kata which is produce ya. Jadi ini ada conjunction plus verbnya. Tapi dia di-reduce gitu. Nah, untuk sekarang kita nggak terlalu perhatikan aja ya. Karena yang harus kita cari utamanya adalah subjek verbnya. Dari sini gitu kan ya. Nah, verbnya sudah ada involves ya, more than the simple, saya nggak tahu ini sine wave atau sine wave ya. Nah, selanjutnya, kalau kita udah punya satu subjek dan satu verb, atau dua verb ya, sorry, dua verb dan satu conjunction, berarti kan itu sebenarnya udah aman. Kalau ada tambahan lagi, itu berarti antara dia harus memberikan conjunction dan verb tambahan atau nggak ngasih sama sekali gitu kan ya. Atau nol gitu kan ya subjek verb tambahannya dan conjunctionnya. Kalau kita eh ini ya, kalau kita pilih yang nomor A ya, the sound produced by an object it vibrates ya, itu berarti kan ada verb tambahan kan, verb tanpa conjunction. Ini salah ya gitu kan. Yang
D juga sama. Ini ada verb tanpa conjunction gitu kan. Nah, yang C juga sama kan. Ini ada verb tanpa conjunction gitu kan. Nah, yang lebih tepat adalah B sebenarnya. Kalau untuk pemahaman awamnya, vibrating itu sebenarnya kan bisa dianggap sebagai keterangan tambahan lah ya gitu ya. Yang dia itu nggak nambahin verb, yang dia itu nggak nambahin conjunction. Nah, atau kalau udah advance sebenarnya kita bisa lihat eh ini tuh sebenarnya adalah which vibrates yang di-reduce jadi vibrating. Nah, kalau dihitung, berarti kan ini nambah satu conjunction dan satu verb. Kalau totalnya ya, berarti kalau kita misalkan ya which vibrates, kita itu punya eh, tiga verb ya. Pertama, is produce. Kedua, vibrates. Ketiga, involves. Nah, kita punya dua conjunction. Conjunction yang pertama adalah which, yang untuk is produce, dan which yang untuk vibrates, kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya verbnya itu tiga, tapi dengan misalkan pemahaman awam kita belum terlalu mendalami reduce, hitungannya tetap kalau misalkan ada verb itu berarti harus ada conjunction yang jelas-jelas muncul di situ. Salahnya A sama D dan C itu adalah mereka nanggung. Mereka nambah verb tapi nggak nambah conjunction kayak gitu kan ya. Nah, kalau mau ya ilangin aja conjunctionnya sekalian kayak gitu. Seperti yang B di reduce gitu. Jadi bersembunyi sih conjunctionnya seakan-akan nggak ada. Oke, ini lebih advance, bisa di-review nanti materi tentang reduce clause-nya, atau saya mungkin belum jelasin ya materi reduce clause, jadi bisa subscribe ke channel ini supaya dapat notifikasi kalau materi tentang reduce clause itu sudah muncul ya. 10B ya. Nah, 11 sampai 15 mungkin dari 10 sebenarnya itu udah mulai agak menantang ya soalnya. Jadi teman-teman kalau ngerasa kesulitan wajar. Soal yang biasanya subject verb multiple clauses aja itu 1 sampai 9. 10 ke sana udah mulai reduce sama inversion ya kebanyakan ya. Oke. Di sini ada prior to the discovery of anesthetics in 1846. Nah, subjeknya adalah surgery. Oke, surgery was done itu adalah verb, lalu was lagi adalah verb ya teman-teman ya. Nah, kita berarti punya dua verb, satu subjek. Berarti kita butuh conjunction. Nah, yang salah itu adalah yang dia itu nambah verb tapi tidak nambah conjunction. Dan kalau dalam kasus ini, kalaupun dia nambah verb, berarti dalam opsi conjunctionnya harus dua. Karena kita butuh satu, ditambah verb lagi sama dia, jadinya butuhnya dua, kayak gitu. Nah, yang B yang salah. Dia nggak ada conjunction, udah gitu nambah verb gitu kan. Kita nyari conjunction, dia malah nambah hutang, nambah verb kayak gitu kan. Yang C salah karena during bukan conjunction. During adalah preposition. Jadi tidak bisa ya, dan preposition itu harus diikuti oleh noun. While patiently, nah while patiently itu adalah conjunction sebenarnya kan while-nya. Nah, tapi kalau kita lihat yang A juga adalah conjunction while. Nah, yang A itu diikuti oleh subjek atau noun di sini ya, the patient. Yang D itu while patiently itu adalah adverb. Nah, kita butuh a noun atau butuh adverb nih untuk sebelum verbnya, sebelum was-nya. Jelas ya, kita butuhnya adalah subjek ya, butuh noun. Berarti jawabannya nomor 11 adalah yang alpha. Oke, great. Nomor 11 sudah ketemu ya, alpha. Dan masuk ke nomor 12, teman-teman. 12, kita punya kata the drastic decline of the beaver sebagai subjek ya. Ini lumayan panjang. Tapi kalau dia itu ada of-nya, nah ingat aja of itu diapit oleh noun. Berarti dua-duanya noun gitu kan sepanjang apapun. Decline-nya di sini adalah noun. Helps itu adalah verb. To illustrate itu bukan verb ya, karena ada to-nya. Illustrate-nya mati fungsinya sebagai verb. Nah, what-nya itu adalah conjunction. Oke. What bla 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 to the ecosystem of the North American continent ya. Nah, di sini kalau kita lihat nih ya, to the ecosystem itu jelas adalah object of preposition, keterangan. Of the North American continent itu juga keterangan kan ada of-nya. Berarti the North American continent adalah noun.
Kalau gitu kita punya satu subjek, satu verb, satu conjunction. Ingat kalau conjunctionnya satu berarti verbnya harus ada dua. Nah, di sini yang pasti salah adalah yang B, bukan verb. Yang D, bukan verb ya. Yang A juga bukan verb ya. Karena kalau misalkan dia mau jadi verb, si verb ing itu harusnya dia ada to be-nya. What is happening atau what happens sekalian kayak gitu kan ya. Di sini bukan reduce ya. Karena kalau dia reduce ya what-nya juga harusnya melebur gitu. Which-nya kan yang kemarin hilang ya. Dan reduce clause itu nggak pakai what sih sebenarnya gitu kan ya. Nah tapi A, B, C bukan verb. Dan yang verb itu adalah yang C, has happened ya. Has adalah auxiliary, happened, verb tiganya gitu kan ya. Nah ini adalah verb. Jadi jawabannya adalah yang Charlie ya teman-teman untuk nomor 12. 12 Charlie. Tiga nomor lagi. Tiga nomor lagi. The use of shorthand itu adalah subjek ya. Ingat of diapit oleh noun. Died out. Died out adalah verb in the Middle Ages ya. In the Middle Ages. Itu adalah keterangan. Keterangan waktu. Because of. Oke, because of. Nah, ini because of berbeda dengan because. Because itu adalah conjunction plus subject verb. Nah, because of itu diikuti oleh noun. Karena of-nya itu ya preposition ya diikuti oleh noun. With witchcraft itu berarti keterangan juga ya. Ada with sama witchcraft. Berarti object of preposition. Kalau misalkan kita punya subject verb dan nggak ada conjunction lagi di soal, berarti ya kita tinggal mencari eh, conjunction atau tambah verb atau verb tambah conjunction. Kalau enggak ya udah yang ada verbnya salah tanpa conjunction terutama ya. Nah, yang A salah karena ada was, ada verb tanpa conjunction. Lalu associate the imagination, associate ya. Associate itu adalah verb kan karena nounnya association ya. Nah, associate verb tanpa conjunction juga. Imagine, can you imagine? Nah, berarti verb kan imagine itu kan. Nah, ini adalah verb tanpa conjunction juga. Nah, the imagined association itu adalah noun. Imagine-nya adalah adjective ya. Association adalah noun-nya. Jadi ya ini betul. Because of diikuti oleh noun. 13 jawabannya adalah yang delta. Oke, 14. 14 ini kita lihat ayah adalah subjek. Is steered adalah verb. With a rudder, object of preposition. The flow of water, berarti ini adalah noun ya. Karena ada of diapit oleh noun. That adalah connector atau conjunction. Passes adalah verb ya. Nah, ini berarti ada conjunction. Passesnya adalah verb ya. Nah, subject verb, conjunction verb. Lalu, berarti kalau gitu, kita sebenarnya udah aman ya. Verbnya ada dua, conjunction ada satu gitu kan ya. Nah, kalau mau nambah lagi verbnya harus nambah conjunction. Kalau mau ada conjunction harus ada verb lagi. Nah, sekarang yang B salah. Nambah verb, nggak nambah conjunction. Oke. Yang C juga salah. Nambah verb, nggak nambah conjunction. Nah, sekarang antara A sama D. Nah, kalau misalkan, sekali lagi, kalau verb ing, dia itu muncul tanpa to be, dia bukan verb. Dan kalau misalkan mau reduce, which-nya hilang. Ini berarti salah karena deflecting bukan verb. Dan bukan reduce juga karena which-nya masih masih ada kan. Kalau mau benar itu adalah ketika deflecting-nya itu tanpa which gitu. Kalau itu betul. Karena dia akan sama artinya dengan which deflect yang di bawah. Jawaban adalah delta, which-nya adalah conjunction, deflex-nya adalah verb kan? Berarti kita sesuai ya. Dia itu walaupun nambah conjunction, dia juga ngasih verb. Berarti kita punya dua conjunction, that sama which, dan tiga verb. Is steered, passes, sama deflex gitu. Hitungannya masuk ya. 14 jawabannya adalah delta. 15, kita lihat terakhir ya.
For top speed and sudden acceleration, terangan, the accelerator pump feeds. Nah, ini berarti subjeknya, accelerator pump. Feeds-nya adalah verb, additional gasoline adalah objek, from the flow chamber, itu adalah keterangan kan, ada from the flow chamber, into berarti akan diikuti oleh kata benda, above the venturi tube ya, kayak gitu kan ya. Nah, kalau misalkan ada into, berarti kan dia preposition. Nah, preposition itu adalah hal yang harus diikuti oleh noun. Dan yang salah itu yang bukan noun ya. Dan nambahin verb. Karena kita nggak punya conjunction, berarti subjek verb satu itu udah cukup. Tapi kalau mau ada conjunction, nambah verb. Kalau ada verb, nambah conjunction. Sama aja kayak gitu, hitungannya harus seperti itu. Nah, the air is flowing, salah. Nambah verb is ya. Nambah verb, nggak nambah conjunction. Untuk yang C. Yang D, flows the air. Ini flows the air. em, ini kayaknya akan salah juga ya. Kenapa? Karena flows the air itu eh, verb ya, flows-nya itu kan. Nah, jadi verb ya flows ya, nggak ada conjunction juga gitu kan ya, sama ya. Nah, into the air flow above the venturi tube ya. The air flows atau the air flow. Nah, kalau misalkan kita pilihnya yang, tunggu ya, ini atau A atau B ya menurut teman-teman nih. The air flows, the air flow. Yang B ya jawabannya ya, karena di sini airflow itu kan saluran udara ya. Nah, saluran udara itu kemungkinan saya harus cek ya, dia itu uncountable. Dan kalau airflows-nya itu ada S-nya, berarti si flows-nya itu dia bukan noun, tapi verb ya. Misalkan ya, it flows to the air, misalkan kayak gitu. Nah, ini pakai S bukan berarti plural. Dia adalah verb yang diikuti, yang mengikuti subjek yang singular. Nah, berarti A salah karena ya sebenarnya dia nambah verb tanpa conjunction gitu kan. Nah, jadi jawabannya adalah B ya untuk nomor 15, the airflow. Oke, so ya jawabannya B. Ya, itu teman-teman ya, pembahasan untuk nomor 1 sampai 15. Gitu-gitu aja ya sebenarnya, tinggal nambah subjek verb, subjek verb, subjek verb. Dan nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan nomor 16 sampai 40. Subscribe dulu mungkin videonya dan juga aktifkan notifikasi supaya kalau nanti nomor 16 sampai 40 videonya sudah publish ya, itu teman-teman bisa langsung nonton. Terima kasih sudah menonton video pembahasan nomor 1 sampai 15. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.